Halo pembelajar MIPA dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Miss Novi's Channel. Dalam video kali ini, Miss Novi akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang sapaan dalam bahasa Indonesia. Sapaan itu sama dengan greetings. Oke, seperti apa saja sapaan di dalam bahasa Indonesia? Yuk kita belajar sama-sama ya. Nah, terkait dengan materi sapaan dalam bahasa Indonesia, hari ini kita akan mempelajari 5 ungkapan yang berkaitan dengan sapaan. Nah, apa saja kelima ungkapan itu? Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang ungkapan menyapa dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar tentang ungkapan menanyakan kabar dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, kita akan belajar ungkapan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, kita akan belajar tentang ungkapan minta maaf dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada sapaan, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Nah, kita akan belajar tentang ungkapan berpamitan. Begitu ya, kita bahas satu persatu yuk. Nah, sekarang kita akan belajar ungkapan yang pertama, yaitu ungkapan menyapa dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya kita akan mengucapkan ungkapan menyapa ini ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh sapaan dalam bahasa Indonesia, dari yang sifatnya formal sampai ke yang sifatnya informal atau lebih digunakan dalam percakapan sehari-hari antar teman, begitu ya. Nah, yang paling formal atau sebenarnya ungkapan ini juga lumayan netral, jadi bisa digunakan di segala suasana, begitu ya. Misalnya selamat pagi. Nah, ketika kita mengatakan selamat pagi, maka kita menggunakan ungkapan tersebut ketika kita bertemu dengan seseorang di waktu pagi, ya. Nah, kalau kita bertemu seseorang di waktu siang, maka kita menggunakan selamat siang. Begitu juga ketika kita bertemu dengan seseorang di waktu sore, maka kita mengatakan selamat sore. Dan juga ketika kita bertemu seseorang di waktu malam, kita bisa mengatakan selamat malam. Begitu ya. Nah, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, biasanya selamat malam ini diterjemahkan sebagai good night, ya. Tetapi penggunaannya berbeda ya. Kalau di bahasa Inggris, good night digunakan sebagai salam perpisahan, ya. Atau misalnya ketika kita mau tidur, begitu ya, good night. Tetapi di Indonesia, selamat malam itu bisa digunakan sebagai sapaan pertemuan atau ketika kita bertemu dengan seseorang di waktu malam hari, begitu ya. Nah, untuk menetralkan suasana, begitu ya, terkadang kita juga bisa menghilangkan kata selamat untuk menyapa. Misalnya hanya pagi atau siang, sore, malam, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengatakan selamat pagi atau hanya pagi, begitu ya. Nah, di sebelah kanannya saya tulis
tanda sama ini maksudnya adalah responnya sama, begitu ya. Jadi ketika ada seseorang yang menyapa Anda selamat pagi, maka Anda bisa menjawab selamat pagi. Kalau seseorang menyapa Anda selamat siang, maka Anda juga bisa menjawab selamat siang, begitu ya. Begitu juga dengan selamat sore atau selamat malam, gitu ya. Nah, sapaan yang selanjutnya adalah Assalamualaikum. Sekali lagi, Assalamualaikum. Nah, sebagaimana diketahui, negara Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan mayoritas Muslim. Ya, oleh karena itu sapaan ini, Assalamualaikum, itu juga sangat umum digunakan, ya. Jadi ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, apalagi jika bertemu dengan seseorang yang mengenakan hijab seperti saya, Anda bisa mengatakan Assalamualaikum, begitu ya. Dan kemudian saya akan menjawab Waalaikumsalam, begitu. Oke. Nah, yang paling netral ya, atau bisa dikatakan paling informal, kita bisa menggunakan kedua sapaan ini ketika kita bertemu dengan teman dekat atau keluarga. Ya, kita bisa mengatakan hai, dan kita juga bisa menjawab hai. Kita juga bisa mengatakan halo dan menjawab halo. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, untuk pelajaran yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang ungkapan menanyakan kabar. Ya, jadi setelah menyapa selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum, kemudian biasanya kita saling menanyakan kabar. Ya, nah bagaimana cara menanyakan kabar? Di sini juga sama, saya tulis dari yang sifatnya paling formal sampai yang sifatnya lebih santai atau informal ya. Jadi yang paling formal kita bisa mengatakan bagaimana kabar Anda? Atau misalnya kita juga bisa mengatakan bagaimana kabar Anda hari ini? Kita bisa menambahkan hari ini, begitu ya. Nah, kemudian yang netral bisa digunakan untuk siapa saja. Kita bisa mengatakan apa kabar, begitu ya. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Itu juga boleh ya. Selanjutnya, apabila Anda sudah akrab dengan seseorang, ya misalnya dengan keluarga dekat atau teman, Anda bisa mengatakan bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Ya. Atau yang paling santai, Anda bisa mengatakan gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Gitu ya. Nah, ini adalah ungkapan menanyakan kabar. Lalu bagaimana responnya? Nah, apabila ada seseorang yang menanyakan kabar Anda bisa menjawab baik. Apa kabar? Oh, saya baik. Atau apa kabar? Oh, saya baik-baik saja. Ya, Anda bisa mengatakan baik atau baik-baik saja. Atau bisa juga apa kabar? Oh, saya sehat. Sehat. Atau kalau Anda sedang kurang sehat, Anda bisa mengatakan oh, saya kurang sehat. Seperti itu ya. Nah, seperti assalamualaikum tadi ya, ketika Anda menanyakan kabar kepada orang Indonesia, maka mereka juga umum untuk mengatakan alhamdulillah ya. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik, atau alhamdulillah saya sehat, seperti itu ya. Jadi sebelum mengatakan saya baik atau mengatakan saya sehat, maka diawali dulu dengan alhamdulillah.
gitu ya. Alhamdulillah saya baik, alhamdulillah saya sehat, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang non muslim ya, biasanya ketika saya menanyakan kabar, mereka juga biasa mengatakan puji Tuhan. Ini sama seperti alhamdulillah begitu ya. Apa kabar? Puji Tuhan, saya baik. Atau apa kabar? Puji Tuhan, saya sehat. Seperti itu ya. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan belajar ungkapan yang ketiga, yaitu ungkapan terima kasih. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris pun sangat umum ya, ketika misalnya ada seseorang bertanya how are you, kemudian Anda menjawab I'm fine, thank you, and you. Nah, ada kata thank you ya. Maka di sini juga ada I'm so sorry, saya belum mengganti ini. Ya, ini ketiga ya. Maka di sini ada ungkapan terima kasih, begitu ya. Nah, bagaimana cara mengungkapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia? Yang pertama, yang paling formal, kita bisa mengatakan terima kasih banyak. Ya, kita juga bisa sekedar mengatakan terima kasih. Ya, jadi terima kasih banyak dan juga terima kasih itu sama ya. Hanya terima kasih banyak itu terkesan lebih sopan, begitu ya. Nah, selain terima kasih banyak dan terima kasih, ada pula bentuk yang informal ya. Kalau misalnya kita ingin mengungkapkan terima kasih kepada teman kita, maka kita cukup mengatakan makasih banyak ya, bukan terima kasih tapi makasih banyak begitu ya, atau sekedar makasih ya, makasih, seperti itu. Nah, apabila ada seseorang yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada Anda bisa mengatakan sama-sama. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Makasih ya, sama-sama, seperti itu. Atau terima kasih, kemudian Anda bisa menjawab terima kasih kembali, begitu ya. Atau Anda bisa menghilangkan kata terima kasih dan mengatakan kembali. Terima kasih ya, kembali, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan belajar ungkapan yang keempat, yaitu adalah ungkapan minta maaf. Nah, dalam budaya orang Indonesia, ketika kita meminta maaf itu tidak selalu bahwa kita itu melakukan suatu kesalahan ya, tetapi minta maaf itu juga bisa merupakan suatu bentuk kesopanan saja ya. Jadi orang Indonesia meminta maaf untuk menunjukkan kesopanan, bukan berarti dia selalu melakukan kesalahan, begitu ya. Nah, misalnya ada situasi di mana Anda bertemu dengan seseorang tetapi Anda harus segera pergi karena ada urusan lain. Nah, biasanya Anda meminta maaf dulu sebelum nantinya berpamitan, begitu ya. Nah, bagaimana cara minta maafnya? Gampang saja, yang paling formal Anda bisa mengatakan mohon maaf. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, dan seterusnya ya. Kemudian Anda juga bisa mengatakan permisi, permisi saya mau lewat gitu. Atau mohon maaf saya mau lewat, misalnya seperti itu. Mohon maaf saya mau pergi, dan seterusnya ya. Atau Anda bisa mengatakan maaf gitu ya, hanya maaf saja tanpa kata mohon, begitu ya. Jadi bisa mohon maaf, atau bisa maaf, atau bisa permisi, seperti itu ya.
Nah, apabila minta maaf ini ditunjukkan untuk kesopanan, biasanya orang yang mendengar permintaan maaf tersebut akan menjawab, "Oh ya, tidak apa-apa." Ya, tidak apa-apa. Itu untuk formal ya. Untuk informal juga bisa, "Oh iya, enggak apa-apa." Ya, jadi bisa, "Oh iya, tidak apa-apa," atau "Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa," seperti itu ya. Nah, kalau ada orang mengatakan permisi begitu ya, biasanya kita akan mengatakan, "Oh iya, silahkan," begitu. Oke? Nah, sampailah kita di ungkapan terakhir ya, yaitu ungkapan berpamitan. Oke, ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar menyapa, kemudian kita belajar ungkapan menanyakan kabar, kemudian ungkapan terima kasih, ungkapan minta maaf, dan sekarang saatnya berpamitan ya. Nah, ketika Anda bertamu ke rumah seseorang dan Anda harus pergi, Anda bisa mengatakan, "Saya pamit dulu." Atau biar lebih sopan, Anda bisa mengatakan, "Mohon maaf Pak, saya pamit dulu." Seperti itu ya. Dan biasanya orang yang Anda beri pamit akan mengatakan, "Oh ya, baik," atau "Oh ya, silakan," seperti itu ya. Anda bisa mengatakan, Maaf Pak, saya pamit dulu," atau "Maaf Bu, saya harus pergi," seperti itu ya. Dan mereka bisa menjawab, "Oh ya, baik," atau "Oh ya, silakan," seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa mengatakan sampai jumpa ya. Ketika ada seseorang mengatakan sampai jumpa, Anda bisa menjawab sampai jumpa lagi, seperti itu ya. Sampai bertemu lagi, seperti itu. Selamat tinggal, sama ya, selamat tinggal. Nah, kalau ada yang mengatakan selamat jalan, biasanya kita cukup mengatakan terima kasih, atau kita juga bisa mengatakan sampai jumpa lagi gitu ya. Selamat jalan ya, oh ya, terima kasih, sampai jumpa lagi, seperti itu ya. Dan tidak hanya berlaku untuk sapaan ya, ungkapan assalamualaikum itu juga bisa digunakan untuk berpamitan ya. Jadi baik ketika bertemu maupun ketika berpisah, orang Indonesia sangat umum mengatakan assalamualaikum gitu ya. Kemudian dijawab dengan waalaikumsalam gitu ya. Atau kalau Anda ingin berpisah dengan teman-teman Anda cukup mengatakan dadah. Mudah ya. Nah, teman-teman, itu tadi materi tentang sapaan dalam bahasa Indonesia. Semoga materi yang Miss Novi sampaikan hari ini bermanfaat ya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau komentar, atau ingin mempelajari materi tertentu, silahkan tuliskan apapun itu di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, itu dulu dari Miss Novi hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya supaya Miss Novi makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Nah, itu dulu. Sampai jumpa lagi. Stay safe dan see you. Sampai bertemu lagi.